Halo Hemo People, kembali lagi di program Bahasa Nggak Basi. Kenalin, aku Arsanti yang bakal jadi host, bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Dan seperti yang kita ketahui, kemarin kita udah kedatangan tamu, yaitu Ezra. Dan sekarang tamu kita nggak kalah spesial nih, langsung rombongan dari School for Cool. Ya, keren banget gak lo kakak-kakak? School for Cool mana suaranya? Lombong. Cek ombak. Lombong. Oke kak, sebelumnya Hemo People bisa lihat nih di layar bahwa mereka ini adalah orang-orang keren di balik School for Cool. Ada founder sekaligus 2 co-foundernya. Mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya kak? Boleh. Satu-satu dulu. Jadi dulu kali ya, dulu founder. Halo teman-teman. Halo. Soalnya dong. Hemo People. Betul. Aku founder dari School for Cool. Halo Kak Hilkom. Halo. Aku juga co-founder dari School for Cool, aku Faris. Wow, halo Kak Faris. Halo, saya Chico Jericho. Wah, Salah orang. Halo, Kak Dimas semuanya, aku co-founder dari School for Cool. Halo Hemo People. halo Kak Dimas. Oke deh. Keren banget nih, kayak masih muda, terus jadi founder dan co-founder. Terus aku kepo juga nih Kak. Kan kayak School for Cool tuh aktif banget ya ngasih konten-konten bermanfaat. Nah aku kayak kepo, kira-kira kakak-kakak ini selama masa pandemi ngapain aja sih Kak? Lo ngapain pandemi? Kebetulan selama pandemi ini sih kemarin lumayan sering riset ya untuk cari formula vaksin. Lo dokter. Lo ikatan Indonesia. Kemenkes kayaknya ya Kak. Selama pandemi ini lagi fokus meditasi sama yoga sih, mencoba metode self healing baru gitu. Kalau lo apa Sehat nih? banget. Keren. Lagi mendirikan perusahaan Rengginang. Ya, Bagus. coba ngejalanin. Nggak, ini seriusan kita lagi coba ngejalanin kayak usaha merchandising tapi mau yang out of the box ya. Out of the box, siap. Salah satunya kita mau produksi rengginang karena kita buat anak muda, jadi rasanya variatif, kayak ada anggur, ada lemon. Serius Kak ini Kak? Serius. Bener. Rengginang rasa anggur. Kalau gue sama pandemi kemarin, gue kan lagi menemukan diri gue ya. Gue lagi self awareness gue tuh bisanya Iya. karena gue lagi nyari hidup gue sih sebenarnya, nyari jati diri gue di masa pandemi gini. Berarti Ternyata nekonin hobi baru. nekunin hobi baru. Iya. Dan ternyata Explore diri lah ya. ya ekspor diri bener banget. Gue ekspor diri sih di masa pandemi kayak gini. Wow, oke, keren, produktif banget, mulai dari kayak yang yoga sampai rengginang rasa anggur ya Kak. Terus juga kayak mencari aku nih sebenarnya arahnya kemana gitu, sukanya apa gitu. Yap, betul. Oke. Tapi nggak kaget sih karena kan kita tahu ya, maksudnya School for Cool sendiri emang produktif banget. Maksudnya kayak setiap harinya ada konten-konten yang menarik dan juga edukatif. Sampai aku lihat tuh Nadine Amizah, iya bener gak sih Kak? Sampai kayak komen di School for Cool. Iya. Keren banget sih. Canda. Kita udah gini banget soalnya. Iya, kita Udah gini banget. gitu lah. Keren sih. Kan dulu kita pernah ada satu perguruan pencak silat sih, terus waktu itu Nadine jadi jadi tutor kita. Ini serius by the way. Hah? Iya, Wing Chun. Pencak silat. Pencak silat Wing Chun, sorry. Wing Chun. Wing Chun tuh kayak gimana ya Kak? Olahraga yang Perlu gue contohin nggak? nggak usah capek. Dan Terus dari situ kenal. Terus kenalnya juga waktu kita masih SMP kali ya. sampai Nadine kan mulai musik tuh setelah lulus SMA. Baru dari situ jadi akrab. Oh, seangkatan gitu ya sama Nadine? Nadine di atas kita. 2 tahun ya. Wow. Atau jangan-jangan Nadine jadi anggota School for Cool juga nih? Mau sih, tapi kan Cuman kita masih mikir-mikir nih buat Nadine tetap. Belum nemu di Baik. karena Baik. juga takutnya kan Nadine mengganggu kesibukan kita, jadi kita kita pikir-pikir dulu. Sama juga Aduh Kak. kalau ada member yang terlalu gimana nanti yang insecure, jadi biar semuanya happy. biasa founder sama co-foundernya udah gini, jadi ya udah. Cuman kakak doang yang agak-agak ini ya Kak ya,
Malahan gue yang paling gila ya sebenarnya di antara kita bertiga. Oke deh, Gitu. Kak. Oke deh, nggak perlu berlama-lama lagi nih, kayaknya langsung aja. Aku sama Hemo People di rumah kepo nih, gimana sih awal mula berdirinya School for Cool itu sendiri? Dan tahun berapa, juga motivasi apa yang akhirnya ngebikin kakak-kakak bertiga ini ngebuat School for Cool gitu? Wow, ceritain. Kenapa? Kita bisa bikin School for Cool itu kenapa? Bercanda lagi, awas lo. Bercanda lagi, awas lo. Nah, kenapa bisa bikin School for Cool? Kenapa ya? Karena mungkin thanks to pandemic juga kali ya. Kita jadi, bener kata Dimas, kita jadi dikasih banyak waktu untuk explore diri kita, untuk tahu minat dan bakat kita. Terus waktu itu gue sempet ada di pertimbangan mikir, kayak kita semua pasti pernah lah mau nimbulin inovasi baru, tapi ngerasa nggak mampu kalau sendiri gitu. Jadi waktu itu gue ngajak 2 temen gue, kebetulan mereka berdua nggak ada di sini karena lagi ini. Terus ya udah mereka berdua nggak bisa, jadi gue ajak mereka berdua. Baru tuh dari situ mereka jadi co-founder. Gue ngajak temen lo berdua, tapi nggak ada di sini. Sebenarnya bukan lo berdua co-founder aslinya. Gue belum tahu cerita ini, sumpah gue belum tahu cerita ini. Sumpah. Demi apa? Iya, kan 2 temen gue ada sibuk, ya udah gue coba cari temen lain. Oh, kita Iya, kita bakal kita backing. Ini ya Allah, kasihan banget. Jadi berawal, ini berarti baru-baru ya Kak, dari pandemi tahun lalu. 2015 sudah ada idenya. Ya, 2020. Kita belum setahun. Baru Juli. Dari bulan apa? Juli 2020. Juli 2020. Juli, tapi followersnya udah kayak 10 kayak gitu. Keluarga kita semua. Alhamdulillah. Jangan. Keren sih, keren banget. Alhamdulillah. Yang nge-follow kita saudara-saudara. Iya, keluarga kita mau gitu. Oke, berarti tadi awalnya kayak pandemi, terus kayak pengen buat inovasi, akhirnya ngajak teman-temannya untuk buat ini bareng yuk gitu. Jadi akhirnya jadilah School for Cool gitu Kak. Enggak juga sih. Bukan. Oh ya, betul gue. Iya, enggak aja. Sebenarnya gini, kita nggak ngajak teman-teman kita doang, tapi ada fase di mana kita justru kita mikir nggak mau, kan kebetulan kita bertiga satu sekolah, kita nggak mau jadiin program atau project ini cuma project yang kepunyaan sekolah kita doang. Jadi justru kita ngajak teman kita untuk ajak teman lain yang berasal dari sekolah lain, justru malah gitu sih. Oke. Oh jadi anggotanya tuh dari mana-mana gitu ya Kak? Iya. Oke, terus selanjutnya mungkin aku kayak kepo gitu kan. Kan sekarang followersnya udah 10.000, berapa ya? 10,7 gitu ya Kak ya? 10,6. Nah, terus gimana sih cara kakak-kakak dalam mengembangkan School for Cool itu sendiri sampai sejauh ini? Gini dulu kali ya. Kalau misalnya jawaban serius, sebenarnya karena emang kita sebenarnya punya divisi marketing dan communication. Ya motivasi mereka buat bikin School for Cool makin kenal aja buat orang-orang luar. Cuman kalau misalnya jawaban dari gue sendiri sih sebenarnya ya karena kita kayaknya ngebawa keresahan yang banyak orang relate aja gitu kali. Kan orang-orang pengen sekolah cuman malas gitu sama sistem sekolah yang kayak pelajarannya ini, cuman kita nggak mau belajar ini misalnya gitu. Nah sebenarnya kita bertiga tuh ngebawa keresahan itu dari School for Cool sendiri, dan mungkin yang gue lihat banyak teman-teman yang relate, akhirnya sekarang School for Cool bisa segede ini gitu sekali. Oke, dimensinya tuh apa aja sih Kak? Kan kayak multikultural gitu ya aku lihat. Itu apa aja sih yang emang jadi fokusnya School for Cool? Semuanya mungkin. Sebenarnya bukan tentang apa yang kita bahas, cuman dari kacamata yang kita bahas itu adalah kacamata para pelajar atau mahasiswa. Jadi apapun bisa kita bahas sebenarnya di School for Cool ini. Kita bisa belajar bareng, kerja bareng, apa bareng. Intinya ya kita dari kacamata para pelajarnya aja itu. Oke, dari keresahan-keresahan yang ada akhirnya ya itu gitu jadilah School for Cool sekarang yang emang ngebahas banyak hal gitu ya. Iya, betul. Oke, thank you Kak Faris. Lalu selanjutnya aku kepo juga, kayak tadi kan udah sedikit nge-mention tentang anggota-anggota. Kira-kira untuk sekarang anggotanya School for Cool itu udah berapa sih Kak? Dan gimana caranya? Kita doang, tiga kita doang. Enggak, School for Cool kan alhamdulillah udah 200-an lah. 200-an. Bener lebih. Wow. 200-an.
200 dari mana tuh? Dari semua Indonesia? Semua Indonesia. Seluruh Paling dunia malah. ya, kita ada dari Australia, ada dari USA. Nah ini serius Pak, tapi Serius demi Allah, serius. Emang ada beberapa teman kita yang domisilinya orang Indonesia sebenarnya. Iya. Cuman domisilinya sekarang ada yang di Arab Saudi, sama ada yang di USA, sama ada yang di Australia. Cuman di luar Jakarta pun, kita kan dari Jakarta nih, di luar Jakarta pun juga ada beberapa. banyak. Oh ini lebih jadi- tepat mahasiswa yang kuliah di luar negeri sih. Ya. oh gitu. Itu tuh nanti bentuknya kayak jadi intern lagi atau komunitas, Kak? Organisasi Organisasi gitu. paling kata mungkin yang paling tepat mendeskripsikan. Oh, organisasi. Oke. Wah, keren banget, sumpah keren banget. Selanjutnya nih, kira-kira ekspektasi dari kakak-kakak semua atas akun School for Cool sendiri ke depannya gimana? Dan dampak yang bisa diberikan ke masyarakat maupun dalam bentuk kayak penghargaan bagi School for Cool itu sendiri. Anak-anak di Indonesia udah nggak malas belajar sih sebenarnya. Balik lagi ke keresahan kita bertiga sih sebenarnya. Gue nggak mau belajar karena sistem sekolah yang kayak gitu, dengan pelajaran kayak gitu yang nggak gue suka. Coba kalau kita change subjeknya, kita change aturannya, jadi orang lebih senang, lebih semangat untuk belajar, kayaknya anak-anak di Indonesia bakal maksudnya bakal mengeksplor diri dia lebih sih. Sebenarnya bukan kita menentang Sekolah, iya, betul. betul. Sama konsep sekolah, cuman kita rasa kita kayaknya bisa deh dengan ide-ide kreatif anak muda zaman sekarang, dengan banyaknya tenaga kerja ataupun orang kepercayaan di jajaran pemerintah yang masih usia muda, kayaknya bisa deh pembelajaran itu jadi suatu hal yang menyenangkan, Iya, yang betul. membosankan. Itu sih. Berarti kalau dari kakak-kakak sendiri itu bentuknya pembelajarannya disampaikan melalui apa aja nih, Kak? Kayak Instagram kah atau ternyata ada YouTube-nya juga? Kalau di Instagram kita lebih ke informatif ini ya, hot issues gitu-gitu dengan topik-topik yang informatif. Kita mungkin kalau di Instagram kayak gitu. lah. Yap, betul. Kalau di Instagram gitu. Kalau di YouTube mungkin kita ada divisi lain lagi di YouTube. Nah, orang-orang yang anak-anak ini nih yang mau bikin video lah, yang mau berkarya lewat video atau YouTube. Nah, kita salurin nih di YouTube ini. Jadi sebenarnya multikultural banget sih, semuanya bisa. Ya intinya organisasi. Oke. Bahkan aku lihat atau salah lihat ya, cuman kayak ada sepak bola itu iya nggak sih, Kak? Ya, waktu itu kita sempat bikin UBC, Ultimate Basketball Championship. Jadi basket. Kita bikin tanding basket gitu. Lagi pandemi juga bisa. Di pandemi waktu itu. Dengan Tapi protokol protokol kesehatan, iya. Pakai masker, jaga jarak. Harus berolahraga. Swab Oke, dulu, oke. yang main harus wajib swab gitu sih waktu itu. Dulu ya, rapid lah dulu tuh. Rapid ya dulu. Iya, murah. Jadi kayak udah dipastiin aman dulu baru boleh Aman. ikut nih. Iya. Oke. Lalu gitu. Terus mungkin ini ya pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Dari kakak-kakak sendiri ada saran atau masukan nggak sih buat startup pemula gitu yang baru mulai dan buat Hemo People yang emang pengen terjun dan tertarik ke dunia startup? Dari Mas dulu mungkin. Satu-satu ya kita, Iya, satu-satu ya. Cuman Sabar. cepat. Sabar. Dari gue sabar. Sabar. Nanti ada puncaknya dah. Oh, berarti Berarti- konsisten ya. Konsisten dan sabar sebenarnya sih. Iya. iya. Konsisten dan sabar. Kalau dari gue, Menurut gue jangan memulai sesuatu. Jangan mulai sesuatu kalau lo ragu sama diri lo sendiri. Jadi kayak lo udah yakin dulu sama konsep yang lo punya, baru lo mulai. Jangan ikut-ikutan. Jangan kan makin banyak ya. Jangan ikut-ikutan, jangan asik sendiri. Jadi lo walaupun lo mau tujuannya have fun, walaupun kita bertujuan di teman-teman, kita selalu ingetin ke teman-teman yang baru bergabung gitu, harus bisa bedain kapan harus main-main dan kapan harus profesional. Kalau dari gue sendiri sih ini paling habisin dulu sih sisa-sisa gagal lu, kan lu masih muda nih. Tanggungan juga bukan, lu belum punya keluarga, belum punya istri, belum punya anak, tanggung keluarga. Ya gagalnya lu sikat aja dulu semua waktu masih muda. Nanti pas udah tua lu tinggal nikmatin sukses. Take the risk. Iya, setuju sih, Kak. Berarti mungkin kalaupun di awal-awal misalkan likes-nya masih kayak sedikit atau apa, tapi sabar aja dan konsisten Betul. gitu ya, Kak?
kita ngerasain sih. Kita nggak pernah like, kita Langsung ya. Iya, jangan ini sih, jangan pasang ekspektasi aja. Kita nggak pernah berekspektasi masalahnya. Nggak pernah berekspektasi likes-nya harus. Kebetulan ini kita lah. bikin 10 for ini karena baru putus sih bertiga. Iya, itu true story sih. Cuman yang balik satu orang. Sumpah Kak. Iya Iya, benar. benar. Gue lagi sakit hati di masa pandemi ini juga. Jadi emang orang tuh sukses karena keresahan sih, karena sakit dulu. Jujur nih, berarti Hemo People keren banget sih ini. Maksudnya kan orang putus tuh biasanya kayak galau, gak mau bersosialisasi dulu keluar, gak mau ngapa-ngapain gitu. Tapi kayak kakak-kakak ini malah buat startup gitu, itu keren sih jujur. Galau juga sebenarnya. Ini pemikiran kita waktu lagi stres-stresnya justru. Kalau kita nggak stres waktu itu, kita nggak kepikiran. Jadi kita harus stres dulu baru kita bener. Tapi bisa barengan gitu ya kan, langsung bertiga. Iya, nggak tahu kenapa emang langsung. Emang janjian. Aduh, ya sama. Plot twist banget sih ini Kak. Kalau sempet ceweknya juga sama. Kenapa? Iya plot twist banget kalau ternyata ceweknya juga sama gitu. Aduh, kocak. Oke deh, mungkin ini deh, gini. Sekarang udah kali ya, udah nggak ada pertanyaan lagi sebenarnya. Atau ada kalimat-kalimat tambahan mungkin dari kakak-kakak untuk Hemo People semua. Kayak quotes-quotes gitu. Dimas sebenarnya orang paling bijak di antara Betul. seluruh Dimas. Gue nggak Lu bisa kasih satu kalimat gitu. Kalimat quotes ya. Boleh quote. Prinsip adalah kan yang harus dijaga. Gue nggak ngerti gue ngomong apa. Gue nggak ngerti barusan gue ngomong apa tadi. itu sebenarnya ada maknanya, cuma kita nggak ngerti. Cuman kita nggak Ada makna tersirat. Maksud Kamu nggak mau dijelasin nih Kak makna tersiratnya apa nih? gini, maksud Adimas itu jangan sampai apa yang kita tuju jadi sampai ngelewatin prinsip kita, harus punya prinsip lah intinya gitu. Ya, itu dari pepatah Cina kan? Pepatah Cina. Kalau dari Cina Kong Sheng Chu, Xiong Hoing, Senchan, Iya. Kolang Se. Kolangse. Itu di situ. Ada sih. Oke Kak, oke ya udah deh kalau gitu aku mau kayak ini review sedikit kali ya. Jadi untuk Hemo People ternyata yang menarik di sini adalah kalau misalkan kalian sakit hati atau kalian punya keresahan-keresahan gitu, itu bisa jadi titik balik untuk diri kalian, akhirnya bisa menciptakan sesuatu yang inovatif gitu. Contohnya kayak kakak ini akhirnya menghasilkan School for Cool yang sekarang followersnya udah kayak 10,6K gitu, itu keren banget. Dan juga kuncinya adalah kita harus sabar, konsisten, terus juga jangan mulai sesuatu kalau ragu, kata Kak Hilkom tadi, kata Kak Dimas tadi, dan juga habisin sisa gagal kalian selama emang kalian masih muda, kata Kak Faris. Oke, paling itu aja sih Kak, terima kasih banyak untuk kakak-kakak bertiga atas waktu dan obrolannya. Gue bareng sama Hemo People. Seru banget. Oke, semoga kita berkesempatan untuk bertemu lagi nantinya ya Kak. Ya, Terus, ketemu lagi ya, kita kapan-kapan. siap banget Kak. Jangan lupa follow Hemo Creative Studio. Yuhu, Cool for Cool juga. Apa tuh Kak, YouTube-nya Kak? Semuanya Kreatif School for Cool. School for Cool semuanya di IG, TikTok semuanya, Twitter. Oh TikTok juga ada nih. Semuanya, semua sosmed kita ada. Ada, kita paling viral di situ. Podcast apa Podcast sih? ada. Oh. Podcast kampus. Podcast bukan. School for Cool. SoundCloud kita SoundCloud ada. LinkedIn ada LinkedIn kalau mau. Kalau mau keren. Ini jadi Semuanya ya, tolong diikuti semua sosial media School for Cool yang banyak itu. Follower ke 10.800 nanti DM kita ya alamat kalian dan ukuran sepatu. Sebelum ke mereka kayaknya ke aku dulu boleh Kak? Boleh. Oke deh, ya udah deh. Sekali lagi terima kasih. Mungkin kita tutup aja kali ya. Aku Arsanti sebagai host Basa Nggak Basi episode 2 kali ini. Aku undur diri, sampai bertemu di next Basa Nggak Basi selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak.